Dikasih tahu supir Argo cara mudah mengikat tali yang super kuat. Langkah pertama, siapkan tali seperti ini dan pasangkan pada benda yang akan kita ikat. Kemudian, putar-putar talinya. Lalu, masukkan ujung tali kayak gini. Terakhir, tinggal tarik saja talinya. Bisa kita lihat bersama, semakin ditarik, maka ikatan akan semakin kuat. Dan untuk melepaskannya sangat mudah. Cukup tarik ujungnya kayak gini. Caranya sangat mudah sekali bukan? Semoga bermanfaat. Cuma pakai alat ini. Cara membuat dudukan HP dengan praktis. Cukup siapkan dua binder klip ukuran besar. Selanjutnya, ambil satu saja dan bentuk seperti ini. Kemudian, gabungkan keduanya, lalu channelkan hingga membentuk kayak gini guys. Terakhir, taruh di meja kalian. Ambil HP dan letakkan pada alat tadi. Dengan cara ini, Anda bisa membuat dudukan HP sederhana di rumah. Mantap! Akhirnya terbongkar selama ini. Rahasia gunting setajam silet cuma pakai korek api. Caranya, pegang gunting dan posisikan seperti huruf X dan pegang juga korek api di bagian tangan kiri. Lalu gosok-gosokkan bagian tajam guntingnya ke bagian roda korek apinya. Lakukan secara bergantian sampai terasa cukup tajam. Lihatlah hasilnya. Untuk mengunting kertas ini, gunting tumpul menjadi setajam silet. Mantap! Dikasih tahu anak hotel. Rahasia kamar mandi selalu wangi sepanjang hari. Pertama-tama, siapkan satu butir ini guys. Kemudian, dihancurkan hingga halus ya. Setelah halus, masukkan ke dalam botol. Setelah itu, siapkan citrit acid dan pewangi pakaian. Bisa juga deterjen cair. Lalu, masukkan keduanya ke dalam botol. Terakhir, isi air bersih sampai penuh. Goyang-goyangkan agar semua bahan tercampur. Caranya, cukup disemprotkan di dalam kamar mandi kalian. Kamar mandi kalian wangi bersih sepanjang hari. Mantap! Wah, beginilah akibatnya jika radiator diisi dengan air sembarangan. Akibatnya radiator berkarat seperti ini. Nah, buat teman-teman jangan pernah mengisi radiator dengan air sembarangan ya. Cuma dengan kabel tis agar bisa memasukkan kabel raksasa ini ke soket guys. Lihat caranya guys, bisa dicoba di rumah nih. Yang pertama nggak pakai kabel tis susah ya. Ini nih ya caranya, mantap. Pasti kalian baru tahu guys cara bikin colokan biar nggak mudah copot nih. Kayak gini guys. Jadi pas di dalamnya itu ditekuk guys ke dalam ya, bunderan jadi nggak mudah copot. Ternyata begini guys cara merakit stop kontak yang benar guys. Nih kabelnya juga harus kabel SNI ya guys nih. Yang serabut jangan pakai ya. Nih pakai yang kayak gini ya. Coba cek. Boleh dicoba guys. Wow, keren banget guys. Ternyata cara bikin motif kayu kayak gini guys. Kirain asli guys, ternyata bisa dibikin guys. Wow, mantap banget dan jadi cantik banget ini kursinya guys. Oke, mantap. Subscribe. Beginilah cara merubah bentuk pipa besi yang tadinya bulat menjadi kotak. Keren ya guys. Ternyata begini guys cara menyambung kabel serabut guys nih. Jadi dua kayak gini di kelabang seperti rambut guys, biar
kencang dan nggak mudah copot nih. Bisa dicoba di rumah ya, ini mantul banget. Cuma dengan kabel tis agar bisa memasukkan kabel raksasa ini ke soket guys. Lihat caranya guys, bisa dicoba di rumah nih. Yang pertama nggak pakai kabel tis susah ya. Ini nih ya caranya, mantap. Wah, ternyata begini proses pembuatan ring baja yang sering kita gunakan pada mur atau baut. Keren sekali guys. Beginilah cara merubah bentuk pipa besi yang tadinya bulat menjadi kotak. Keren ya guys. Wow, keren banget guys. Ternyata cara bikin motif kayu kayak gini guys, kirain asli guys, ternyata bisa dibikin guys. Wow, mantap banget dan jadi cantik banget ini kursinya guys. Oke, mantap. Cuma dengan satu kabel tis, kabel di rumah kalian jadi rapi guys. Ini caranya guys, bisa dicoba di rumah biar rapi ya guys. Kabelnya mantap, murah dan simple guys. Wow, baru tahu guys, ternyata ban motor yang baru dikasih plastiknya kayak gini guys. Pantesan rapi banget dan susah dicopot. Wow, unik banget guys, cara motongnya cuma dengan tali guys. Ada yang tahu ini kue apa guys? Wow, ternyata begini guys cara memasang paku bumi guys. Wow, mantap banget dan keren banget guys. Ternyata begini guys cara mengklem kabel agar tidak mudah copot guys. Ini yang pertama salah, pakai cara yang kedua dari atas guys. Tuh dijepitnya dari atas, nanti ditekuk ke bawah kayak gitu ya. Jadi kenceng, tidak mudah copot. Oke, mantul.
Gara-gara bikin ini, aku dipuji mama mertua, katanya suami idaman. Padahal cuma styrofoam bekas yang disobek kecil-kecil, lalu masukkan ke wadah. Kemudian tuangkan bensin secukupnya. Kurang, tambahkan lagi styrofoamnya. Aduk sampai teksturnya mengental. Ini dia lem super kuat. Bisa digunakan untuk menambal asbes yang bocor atau menyatukan sendal yang sudah copot seperti ini. Dan hasilnya mantap, sangat kokoh sekali. Pantas saja aku dipuji mama mertua. Cairan super ajaib, hanya sekali oles, motor jadul Anda jadi mulus seperti baru lagi. Super kinclong sekali. Padahal, cuma sedikit minyak goreng yang dicampur dengan sampo merek apapun. Lalu, tambahkan sedikit mama lemon. Aduk ketiga bahan tadi sampai mengental seperti ini. Gunakan kanebo untuk mengoleskan di bodi motor kalian yang kusam. Contohnya kayak gini. Bisa kita lihat perbedaannya, sangat super kinclong sekali bukan? Bahkan awetnya bisa berhari-hari. Selamat mencoba. Jadi ini rahasianya. Cara atasi panci bolong menjadi rapat kembali. Cukup siapkan plastik bekas masako seperti ini. Caranya, gunting plastik dengan ukuran kecil kayak gini ya guys. Setelah itu gunakan lem G, lalu tetesin di sekitar lubangnya. Terakhir tinggal tempelkan saja plastik bekas masakonya. Pakai cara ini, panci yang tadinya bolong sekarang bisa dipakai kembali. Mantap. Dikasih tahu sama tukang kayu. Cara mudah atasi kusen pintu yang berlubang. Caranya cukup gunakan dedak. Setelah itu masukkan ke lubangnya. Lalu ratakan seperti ini. Selanjutnya tetesin lem G supaya merekat dengan kencang. Kemudian taburkan dedaknya lagi. Tunggu hingga lem G-nya kering. Terakhir tinggal amplas saja supaya permukaan kusennya halus dan rata. Mantap sekali bukan? Kusen kayu anti berlubang lagi. Semoga bermanfaat. Trik rahasia tersembunyi di ponsel yang harus diketahui semua orang. Yang terakhir akan membuat Anda penasaran mengapa baru tahu sekarang. Mari kita bahas satu persatu. Siap? Jika ponsel Anda jatuh dan layarnya retak tapi masih berfungsi, segera tangani retakannya. Jika tidak, retakan akan meluas dan merusak layar. Yang perlu Anda lakukan adalah oleskan cat kuku pada bagian yang retak. Ini mencegah retakan meluas, memperpanjang umur ponsel, dan melindungi layar jika jatuh lagi. Jika ponsel lama mengisi daya atau cepat habis, mungkin baterainya bermasalah. Ada kode tersembunyi di ponsel untuk mereset baterai dan mengatasi masalah ini. Caranya mudah. Buka dialer ponsel, ketik bintang pagar 0228 pagar. Layar dengan beberapa opsi akan terbuka. Cukup cari reset baterai. Klik saja dan baterai akan direset. Dengan langkah ini, baterai ponsel Anda akan berfungsi lebih baik dan tahan lama. Jika ponsel jatuh ke air, jangan khawatir. Masukkan ke wadah berisi beras mentah selama sehari penuh. Beras menyerap air dalam ponsel, menghilangkan kelembaban, dan membuatnya berfungsi lagi. Jika suara ponsel mendesis, mungkin lubang speaker kotor. Membersihkannya sangat mudah. Ambil klip kertas dan tekuk seperti ini. Lalu, bungkus klip dengan selotip 2 sisi dan putar. Setelah siap, masukkan ke lubang speaker. Karena klip kertas kecil, ia bisa masuk keluar mudah, membersihkan kotoran yang mengganggu suara. Jika layar HP bermasalah di beberapa bagian dengan sentuhan hantu, lakukan ini. Buka dialer HP, ketik bintang, pagar, 0, bintang, dan pagar. Ini akan membuka beberapa opsi internal. Cari opsi touch, lalu kalibrasi layar dengan menggeser jari di seluruh pola. Dengan begitu, 4 sudut layar jadi peka sentuhan, menghilangkan sentuhan hantu. Dengan ini, seluruh tampilan layar akan berfungsi normal kembali. Suka trik HP ini? Ceritakan mana yang paling kamu suka dan mana yang baru kamu tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.
Cukup campurkan lem ke bubuk kopi. Tukang kayu sering melakukannya tanpa memberitahu. Untuk memulai, kita butuh bahan utama, bubuk kopi. Saya pakai kopi instan, tapi bisa pakai kopi apa saja. Masukkan 1 sendok ke wadah. Selanjutnya, kita butuh lem putih. Tapi perhatikan, lem yang kita pakai adalah lem PVA. Harus jenis ini agar triknya berhasil. Jangan khawatir, mudah didapat dan murah. Tambahkan 1 sendok lem saja. Terakhir, kita butuh hand sanitizer. Harus jenis ini karena membuat lapisan pelindung. Tambah 2 sendok, lalu aduk rata. Sejak tahu trik ini, saya tak beli produk sejenis lagi. Anda akan terkejut dengan hasilnya dan pasti berterima kasih atas tip ini. Setelah diaduk rata, tip kami sudah siap. Lihat hasilnya. Jika tak pakai kopi instan, saring campuran dan hasilnya sama. Yang baru kita buat adalah pernis rumahan yang luar biasa. Benar sekali. Saya akan mendemonstrasikan produk ini pada sepotong kayu. Dengan kuas, oleskan ke seluruh bagian. Lihat betapa mudah penggunaannya. Selain mempernis, ini juga mengawetkan kayu lebih lama, mengusir rayap perusak furnitur. Lihat cara meresapnya, memberi kilau indah dan melindungi kayu. Saya hanya mengoleskan 2 lapis, dan lihat hasilnya. Perhatikan kilaunya. Sungguh menakjubkan. Tak disangka bahan rumahan bisa membuat sesuatu begitu berguna. Kehabisan pernis di rumah? Jangan khawatir. Dengan lem, alkohol, dan kopi, Anda bisa buat pernis rumahan bagus. Pernis rumahan ini murah dan efektif untuk melindungi kayu. Hemat biaya awal dan perpanjang umur furnitur, hindari biaya perbaikan nanti. Ini memudahkan perawatan barang kayu tanpa biaya tambahan. Semoga Anda suka. Kalau berguna, bagikan ke orang lain ya. Pasti ada yang perlu tahu, karena praktis dan murah untuk yang terbatas dana. Sampai jumpa di video berikutnya. Taburkan bubuk kayu manis ke lilin dan lihat hasilnya yang mengejutkan. Para pembuat lilin tidak ingin Anda tahu trik ini. Untuk memulai tip hebat ini, kita hanya butuh 3 lilin. Taruh dalam panci, nyalakan api kecil, biarkan meleleh. Teman-teman, saya tak menyangka bisa melakukan ini di rumah. Saya mulai hemat banyak uang setelah belajar tip ini. Setelah lilin meleleh sempurna, matikan apinya. Jangan buang sumbu yang tersisa, kita akan pakai nanti. Setelah itu, tuang lilin cair ke dalam wadah. Gunakan wadah pilihan Anda, asal bukan dari plastik. Selanjutnya, kita akan menambahkan sedikit cengkeh. Ini akan berperan penting dalam tip kita. Tidak ada jumlah pasti untuk cengkehnya. Anda bisa menambahkan sesuai selera. Berikutnya, kita butuh bubuk kayu manis. Tambahkan 1 sendok kecil, lalu aduk rata. Trik ini saya pelajari dari kakek di desa. Ini tips ampuh dan pasti berhasil. Dijamin, Anda tak perlu beli produk mahal di pasar lagi. Setelah diaduk rata, tips kita hampir siap. Ingat sumbu yang kusuruh simpan tadi? Kita akan pakai sekarang. Pakai jepitan baju, pasang sumbu di tengah wadah. Lalu biarkan beberapa menit sampai lilin mengeras. Setelah waktu berlalu, hasilnya begini. Lepas jepitan dan potong sumbu yang berlebih. Yang kita buat adalah lilin aromaterapi pengusir serangga. Benar sekali. Nyalakan lilin. Aroma rumah langsung berubah.
Riset. Minyak kayu manis efektif mengusir serangga. Pengusir alami karena kandungan sinamaldehida. Yang terbaik, siapapun bisa membuatnya di rumah, dan cocok untuk dalam atau luar ruangan. Aroma kayu manis bisa mengubah suasana, dan bersama cengkeh, mengusir serangga, terutama nyamuk. Cengkeh mengandung eugenol, zat pengusir serangga alami, efektif menghalau serangga terbang. Jika Anda tinggal di area banyak serangga dan bingung mengatasinya, cukup buat lilin ini, selain mengusir serangga dari rumah Anda, juga akan menciptakan suasana harum dan nyaman. Cobalah, saya yakin Anda akan menyukainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini rahasia penjahit memasukkan benang ke jarum. Saya tak pernah salah lagi. Teman-teman, wajar jika penglihatan menurun seiring waktu. Tugas sederhana jadi agak sulit dilakukan. Seperti membaca atau menjahit. Jika sulit memasukkan benang ke jarum, jangan khawatir. Hari ini saya akan ajarkan trik ampuh memasukkan benang tanpa kesulitan. Ini berhasil 100% setiap kali. Hanya menggunakan selembar kertas. Trik ini diajarkan bibi saya, penjahit selama 30 tahun lebih. Mari kita mulai triknya. Pertama, ambil buku catatan. Lalu sobek selembar kertas. Sekarang gunting sepotong kertas. Tidak perlu terlalu besar. Ukuran ini sudah cukup. Setelah itu, lipat potongan kertas jadi 2. Seperti yang saya lakukan ini. Selanjutnya, ambil benang yang ingin dimasukkan. Letakkan di tengah lipatan kertas. Seperti ini. Lalu tekan sedikit bagian tepinya. Sekarang gunting secara diagonal. Potong benang bersama kertasnya. Seperti yang saya lakukan ini. Ambil jarum yang ingin dimasuki benang. Anda akan lihat betapa mudahnya. Pertama, masukkan ujung kertas ke lubang. Lebih mudah memasukkan benang dengan kertas. Sekarang, sobek saja ujungnya. Selesai. Anda bisa langsung menggunakannya. Keren, kan? Tips simple yang sangat berguna. Trik ini juga cocok untuk jarum lebih kecil. Saya ambil jarum yang lebih kecil. Lakukan proses yang sama. Lihat, jarum ini lebih kecil lagi. Tapi tips ini tetap berhasil. Pasti tak sulit lagi memasukkan benang. Jadi begitulah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Anda tak perlu menderita lagi. Resep ini atasi masalah 92% orang dewasa dunia. Yang Anda butuhkan hanya alpukat, alkohol, dan ikuti petunjuk dengan baik. Penting agar alpukat tidak terlalu matang. Ikuti resep dengan cermat untuk hasil yang diinginkan. Mulai dengan membelah alpukat untuk mengeluarkan bijinya. Cukup 1 alpukat sedang atau besar untuk resep obat ini. Setelah mengeluarkan biji, potong kecil-kecil dengan pisau. Anda akan kagum manfaat biji buah sederhana ini bagi kita. Sering kita pilih cara mahal karena tak tahu potensi hal sederhana. Biji ini,
yang murah, punya khasiat obat berharga. Kita hanya kurang info. Ayo kita mulai. Kita perlu wadah untuk menaruh potongan biji alpukat. Bisa pakai botol plastik atau wadah kaca. Ini penting agar protein dalam biji bisa mengembang saat kena alkohol. Setelah semua potongan biji masuk, tuangkan alkohol ke wadah. Tuang cukup untuk menutupi semua potongan dengan sedikit lebih. Biji alpukat punya flavonoid, asam galat, serat, dan antioksidan yang saat kena alkohol, lepas zat anti radang yang redakan nyeri sendi. Kita pasti kenal orang dengan masalah sendi. Sayangnya tak ada obatnya, tapi resep ini bisa membantu. Penting setelah memasukkan alkohol ke wadah, diamkan beberapa jam sampai warnanya merah. Sekitar 10 jam cukup untuk melepaskan semua racun. Setelah itu, oleskan dan pijat di area yang nyeri sendi. Nyeri sendi seperti lutut, pergelangan tangan, dan siku biasanya tidak serius, bisa diobati di rumah dengan resep ini. Anda akan lihat rasa sakit hilang seketika. Pijat di area yang sakit, gunakan sedikit cairan. Anda akan merasa sensasi dingin yang kuat di area tersebut. Tapi itu hanya efek langsung obat kita yang bekerja pada rasa sakit. Hasilnya luar biasa. Jika suka tips kami, beri like dan beritahu dari mana Anda menonton. Kami kirim pelukan di video berikutnya. Cukup sentuh baterai ke LED mati, langsung nyala lagi. Anda tak akan buang lampu LED mati lagi. Trik hebat ini dari teknisi listrik ahli. Jelaskan kenapa LED cepat mati. Lihat, saya uji lampu ini dan ternyata mati. Saya tes lampu bagus untuk buktikan stop kontak berfungsi baik. Sekarang, saya ajarkan cara mudah perbaiki lampu mati di rumah. Pertama, pakai cutter, buat gerakan ini, lepas bagian atas akrilik. Ini sangat mudah. Setelah buka bagian atas, lanjut ke langkah berikutnya. Pertama, colok lampu ke stop kontak untuk tahu LED mana yang mati. Perlu diketahui, LED-LED ini bekerja bersama-sama. Jika satu mati, semua ikut mati. Untuk cek, kita pakai alat sederhana dari pinset dan isolasi. Setelah alat siap, identifikasi jadi mudah. Cukup sentuhkan pinset ke sisi tiap LED. Yang menyala adalah LED yang perlu diperbaiki. Kita tandai dengan pena agar tidak lupa. Lalu, cabut lampu dari stop kontak untuk keamanan. Sekarang, saya akan lepas LED yang ditandai dengan cutter. Pasti Anda punya lampu LED mati atau sudah buang banyak. Cara mudah ini buat Anda berpikir ulang dan bantu alam. Sungguh luar biasa. Setelah lepas LED, kita lanjut ke langkah berikutnya. Anda perlu baterai biasa yang sudah habis. Bagi yang belum tahu, bahan baterai sangat kuat. Ini bahan yang sama dengan LED lampu. Sempurna. Kita akan lepas bagian baterai ini dengan cutter. Mudah dilepaskan. Kita lepas bagian baterai dengan cutter, lalu ambil selotip untuk merekatkannya. Begini caranya. Trik ini bisa bantu orang yang tak mampu beli lampu. Yang murah bagi sebagian, mahal bagi yang lain. Untuk selesaikan, taruh ini di atas LED mati dan tekan kuat agar rapat. Jadinya begini. Sekarang saya buktikan ini benar-benar berhasil. Mari kita colokkan untuk uji coba. Lihat, lampu kembali menyala sempurna. Pemilik toko lampu tak ingin Anda tahu, karena bisa perbaiki semua lampu LED. Bahkan mungkin TV dengan LED mati. Setelah diuji, tutup lampu bisa dipasang dengan mudah. Pasti Anda akan ambil lampu LED yang dibuang, kan?
Suka? Tulis perbaikan di bawah, saya bawakan video serupa lagi. Pasang balon di saluran air rumah, hasilnya akan mengejutkan Anda. Sedikit orang tahu trik hebat ini. Setelah belajar, Anda akan berterima kasih selamanya. Untuk ini, kita hanya butuh balon seperti ini. Pertama, kita harus melepas penutup saluran air. Setelah itu, ambil balon dan regangkan seperti ini. Sekarang, dengan gunting, kita potong bagian bawah balon. Lalu putar dan potong juga bagian atasnya. Selanjutnya, ambil penutup saluran dan pasang balon di sekelilingnya. Persis seperti yang saya lakukan. Lakukan dengan hati-hati agar balon tidak sobek. Dan akan terlihat seperti ini. Mungkin Anda penasaran untuk apa ini. Seiring waktu, bau tidak sedap sering keluar dari saluran air karena bakteri. Selain bau, serangga juga sering muncul, terutama kecoa. Saat cuaca panas, serangga keluar dari saluran dan masuk rumah kita. Tanpa pengusir yang bagus di rumah, Anda akan punya masalah besar. Tapi jangan khawatir, ada solusi bagus untuk itu. Memasang balon di saluran bisa menahan bau tidak sedap. Dan yang penting, mencegah serangga masuk. Begini cara kerjanya. Air mengalir lewat bawah balon, tapi serangga tidak bisa lewat. Tidak ada lagi kecoak berkeliaran di rumah Anda. Cara ini praktis, efektif, dan sangat mudah dilakukan. Cara lain mencegah bau adalah resep yang sering saya buat. Taruh segelas air hangat dan 100 ml cuka alkohol di wadah. Ini bagus untuk membunuh bakteri penyebab bau. Tambahkan 2 sendok makan soda kue. Lalu, 2 sendok deterjen dan aduk semua bahan. Tuang campuran ke saluran dan biarkan selama 1 jam. Selama itu, jangan gunakan salurannya. Setelah 1 jam, bisa digunakan seperti biasa. Lakukan seminggu sekali, dijamin tidak akan bau lagi. Jadi begitulah. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Taruh garam kasar di jeruk dan hasilnya akan mengejutkan. Tak disangka, campuran 2 bahan ini bisa begitu ajaib. Tamu-tamu terkejut dan kini semua minta resepnya. Jadi, simak sampai akhir cara tepat menggunakannya. Pertama, kita butuh sebuah wadah. Bisa stoples bekas atau gelas apa saja. Yang penting, wadahnya terbuat dari kaca. Lalu, masukkan 2 jari garam kasar ke dalamnya. Jumlahnya tak pasti, bisa lebih atau kurang. Pakai corong jika sulit menuangkannya. Kini, kita perlu jeruk yang diiris-iris. Masukkan ke dalam stoples seperti ini. Aroma jeruk mengusir nyamuk, lalat, dan semut. Ini berkat minyak esensial di kulit jeruk. Kita juga butuh air untuk tips ini. Isi wadah sampai 1 jari di bawah tepi, jangan terlalu penuh atau terlalu sedikit. Langkah berikutnya pakai cengkeh, karena sangat ampuh mengusir serangga. Tambahkan sekitar 1 sendok, cukup untuk menghalau serangga. Tuangkan minyak kedelai sampai penuh. Ini akan jadi bahan bakar isi ulang lilin Anda. Jadi kita perlu lilin bekas atau baru untuk mengambil sumbunya. Ambil tutup besi dan buat lubang di tengahnya. Kami pakai pisau, tapi lebih baik pakai bor dengan mata bor kecil.
Hati-hati saat melakukan langkah ini agar tidak terjadi kecelakaan. Terakhir, masukkan sumbu ke lubang tutup dan taruh di wadah. Lilin siap dinyalakan. Begitu dinyalakan, aromanya harum berkat bahan-bahan yang digunakan. Jeruk dengan aroma sitrusnya punya banyak manfaat alami untuk mengusir serangga. Pakai jeruk dan produk turunannya adalah cara alami dan ramah lingkungan, lebih aman bagi manusia dan alam. Cengkeh punya eugenol, zat insektisida alami yang bisa mengusir nyamuk, ngengat, dan semut. Gabungkan keduanya, serangga di rumah Anda akan nyaris hilang. Jadi, menurut Anda berapa nilai untuk tips ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan baca semuanya. Semoga Tuhan menyertai Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.